Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Nura di channel Nura Punya Cerita. Alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan hari ini aku mau berbagi resep kue kacang jualan aku. Teman-teman tonton terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Nura Punya Cerita. Terima kasih. Pertama-tama aku saring dulu terigunya sebanyak 1 kilo ya teman-teman. Jadi kalau nggak disaring itu nanti suka banyak yang jendul-jendul gitu, yang menggumpal. Kemudian kita saring juga, ayak juga gula tepungnya sebanyak 300 gram. Kemudian garam setengah sendok teh. Lalu vanili bubuk. Lalu kita aduk semuanya sampai benar-benar tercampur teman-teman, sampai tercampur rata. Di sini kan aku belum punya mixer ya, stand mixer, tapi teman-teman alhamdulillah masih tetap disyukuri semuanya. Jadi aku aduk dengan tangan aja, dan ini tangannya bersih ya teman-teman. Aku cuci tangan dulu. Diaduk sampai semuanya tercampur tepung-tepungnya tadi. Jadi tepung terigu, vanili bubuk, gula tepung, semuanya tercampur rata gitu. Jangan sampai nanti rasanya masih suka ada garam yang masih kasar. Jadi kita saring aja, ayak aja agar tercampur semuanya. Nah, kalau misalnya kita udah yakin tercampur rata, kemudian aku masukkan selai kacangnya ya. Jadi selai kacangnya aku bikin sendiri teman-teman. Di sini aku pakai kacang sebanyak 250 gram dan minyak kelapanya sebanyak 300 gram teman-teman. Aku gunakan chopper agar halus kacangnya ya teman-teman ya. Kita aduk lagi semua bahan agar tercampur. Pokoknya sampai bisa kita bentuk ya, kita padatkan. Kalau teman-teman gimana teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman juga yang lagi usaha jualan online banyak ya orderannya, banyak yang pesannya. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah bantu subscribe channel Nura Punya Cerita ya teman-teman. Karena Nura Punya Cerita masih butuh teman-teman buat subscribe channel Nura Punya Cerita, dan aktifkan tombol notifikasinya teman-teman agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi mengaduk adonan kue kacangnya. Ini aku ngadonan kue kacang ini sambil ngasuh teman-teman. Jadi aku sambil ngasuh hauranya aku kasih makanan dan kasih mainan biar bager ya teman-teman, biar mau ditinggal gitu. Bukan ditinggal, aku kerja hauranya main-mainan sendiri gitu ya teman-teman. Jadi aku memperlihatkannya hanya membuat kue kacangnya aja gitu, karena suami lagi nganter latihan gembra teman-teman. Aduh sayang. Nah sekarang kalau misalnya udah bisa kita bentuk, baru deh kita lanjut untuk mencetak kue kacang jadulnya ini teman-teman. Karena di sini saya jualannya buat ke toko-toko juga, ke warung-warungan gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini
saya pakai cetakan ya teman-teman, cetakan kayu seperti ini. Cetakannya ini Pak suami yang bikin teman-teman, makanya dari kayu ya. Jadi kemarin itu pas mau beli, kalau dari aluminium itu agak mahal gitu, jadi kita bikin dulu aja dari kayu. Pak suami kayunya beli, jadi agak murah ya teman-teman. Nanti insya Allah kalau misalnya udah ada rezeki, terus kuenya laku keras, kita beli deh yang dari aluminium gitu ya teman-teman ya. Jadi ini Pak suami yang bikin agar mempermudah kita untuk membuat kue kacang teman-teman. Ini kue kacang ekonomis, kue kacang jadul, tapi bener-bener enak. Dan teman-teman aku juga yang pesen, malah pesan lagi. Apalagi kan kalau misalnya di rumahnya banyak tamu ya teman-teman ya. Jadi pesan lagi. Nah setelah udah diratakan tadi, kita tutup dengan plastik ya. Lalu kita stroller gitu. Nah kalau misalnya udah membentuk, udah padat, baru kita buka cetakan kayunya. Baru kita cetak dengan bentuk apa aja, sesuaikan aja dengan teman-teman mau gitu. Kalau di sini aku pakai cetakan lope ya teman-teman ya. Pakai cetakan lope biar menarik aja ya teman-teman ya. Kalau bulat kita udah lihat-lihat di warung-warung udah banyak. Jadi kita cari yang beda gitu. Kita pakai bentuk lope ya teman-teman. Kalau misalnya kita sama, nggak ada kreasi gitu, jadi teman-teman bisa bentuk apa aja. Kalau di sini saya bentuk lope ya teman-teman. Nah seperti ini mencetaknya, ini jadi lebih mudah kan tuh. Nah setelah itu kita tata di atas loyang teman-teman. Ini kue jadul, kue kacang jadul, tapi banyak peminatnya ternyata teman-teman, alhamdulillah. Dan kalau yang sering banyak tamu ke rumahnya, itu selalu pesan terus ke saya teman-teman gitu, alhamdulillahnya. Nah kalau misalnya udah kayak gini, kemudian kita olesi dengan kuning telur teman-teman ya. Kita olesi dengan kuning telur. Karena di sini saya jualannya ekonomis, jadi bukan kuning telur aja teman-teman, jadi kuning telur sama putih telurnya aja dikocok gitu. Terus pakai pewarna makanan atau pewarna kuning telur gitu ya teman-teman ya. Nah aku cetak dulu semuanya biar semuanya beres. Kalau bikin kue kering ya teman-teman ya, seperti kue kacang jadul kayak gini, nggak rentan untuk cepet basi ya teman-teman. Yang penting tertutup rapi aja nanti toplesnya. Terus dalam pemanggangan apinya jangan terlalu besar gitu, jadi nanti matangnya sama rata. Jadi nggak cepet nggak cepet melempem, nggak cepet tengi ya, kayak gitu teman-teman. Jadi apinya di suhu 140 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius teman-teman, gitu ya teman-teman. Ini seperti ini ya teman-teman. Nah kalau udah padat, kita buka, agak digoyang-goyang sedikit ya teman-teman, ininya apa, cetakan kayunya. Nah seperti ini ya teman-teman, aku goyang-goyang tuh. Baru kita cetak dengan cetakan lope. Aku cetak dengan cetakan lope. Aku seneng banget teman-teman nyetak-nyetak kayak gini. Apalagi kalau misalnya
banyak yang beli ya teman-temannya, udah seneng banget, udah bersyukur banget. Terus yang belinya beli lagi teman-teman, katanya enak, alhamdulillah gitu. Jadi cocok buat tamu yang suka, yang apa sih, yang suka banyak tamu ke rumah. Jadi cocok gitu kue kacang jadul ini di apa sih, disajikan keluarga, buat cemilan keluarga gitu teman-teman. Aku cetak dulu ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah udah kita cetak semuanya. Baru di sini saya olesi dengan kuning telur ya teman-teman ya. Dengan kuning telur, aku tambahkan sedikit pewarna kuning telur biar warnanya tetap menarik ya teman-teman ya. Teman-teman bisa coba di rumah dengan resep aku ini, kue kacang jadul. Tapi orang-orang suka teman-teman dengan kue kacang jadul aku ini. Mudah-mudahan lancar usahanya. Dukung ya teman-teman channel aku. Bantu subscribe channel Nura Punya Cerita. Dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku ya teman-teman. Kita olesi. Di sini saya mengolesi kuning telurnya itu sampai 3 kali ya teman-teman ya. Tapi kadang juga 2 kali ya teman-teman. Jadi aku usaha kue kacang ini gak harus selalu menjelang hari raya terus ya teman-teman. Setiap hari raya, mau hari raya baru jualan, baru bikin. Jadi setiap hari tetap bisa bikin kue kacang dan banyak pembelinya, banyak pelanggannya gitu ya teman-teman. Nah kalau misalnya udah kita olesi dengan 1 kali olesan tadi, baru aku olesi yang kedua kalinya. Lalu aku beri variasikan dengan wijen gitu ya teman-teman. Jadi 1 kali aku kasih olesan, yang kedua kalinya aku variasikan dengan wijen. Nanti kalau misalnya keburu kering, teman-teman bisa di sini, kalau aku misalnya diolesinya 2 dulu baru dikasih wijen, 5 dulu diolesi baru dikasih wijen gitu ya teman-teman. Rasanya seneng banget ya teman-teman kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu, tapi yang kita kerjakan itu sesuai dengan
hobi kita, kesukaan kita, apalagi dari hobi jadi menghasilkan uang ya. Amin, alhamdulillah ya teman-teman. Yang penting kitanya harus semangat aja terus, terus berkreativitas gitu ya teman-teman ya. Kadang aku bikin konten aja nggak ada yang nontonnya teman-teman, dan masih sedikit subscribernya. Dan terima kasih teman-teman yang udah bantu subscribe channel Nura Punya Cerita. Nah seperti ini ya teman-teman, aku kasih wijen pinggirnya biar terlihat estetik gitu ya teman-teman, gimana gitu. Biar sedikit agak menempel, aku tekan-tekan agar tidak copot-copot wijennya. Dan aku menghemat ya teman-teman, karena di sini jualannya ekonomis ya teman-teman. Kadang kalau misalnya ada yang pesen pun, ada yang suka minta atasnya misalnya mau kasih coklat choco chip, berarti aku bikinnya kue kacang jadulnya, atasnya kue choco chip gitu. Bukan kue choco chip, coklat ya teman-teman ya. Sambil aku mengolesi kue kacang jadul ini dan memberi wijen, aku udah nyalakan open gasnya teman-teman ya. Tadi aku pakai suhu 140 derajat sampai 150 derajat gitu. Kalau misalnya teman-teman kue kacangnya ini mau tetap kelihatannya padat seperti ini, jadi usahakan ovennya itu jangan terlalu panas gitu ya. Jadi cukup di 140 derajat Celcius aja. Kalau misalnya mau mengembang, bekah gitu ya teman-teman, kalau di bahasa Sunda itu kue kacangnya bekah atau mengembang, teman-teman masukin kue kacangnya harus panas di suhu 160 derajat Celcius. Aku udah nyobain teman-teman, kue kacangnya jadi mengembang dan bekah gitu ya teman-teman ya. Sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Mudah-mudahan usaha ini sampai luar kota teman-teman. Kan kalau misalnya kita buka usaha bakery harus punya cabang di mana-mana ya teman-teman. Modalnya sangat-sangat banyak, harus banyak gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita jualan kue kering yang aman gitu, jadi kita bisa lewat paket aja ya teman-teman. Jadi aku sama Pak suami mencoba untuk bikin kue hari raya, tapi nggak harus selalu bikin menjelang di hari raya gitu. Jadi bikinnya setiap hari aja teman-teman. Jadi teman-teman juga yang mau pesen kue kacang jadul ini atau kue yang lainnya bisa juga ya teman-teman ya. Di Nura Cookies gitu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah udah beres teman-teman, udah selesai aku olesin. Lanjut deh kita panggang. Kita panggang sampai matang ya teman-teman, biar awet kuehnya.
sering-sering ditengok aja ya teman-teman ya, takutnya nanti gosong atau apa. Tapi kalau misalnya kita di 140 derajat aman deh teman-teman. Dan opennya jangan sambil nonton Korea ya teman-teman, jadi aja gosong gitu. Alhamdulillah ini udah jadi teman-teman, kue kacang jadulnya ya teman-teman, buat jualan, buat dijual teman-teman. Ini gimana teman-teman, cantik kan kue kacang jadulnya? Aku kreasiin dengan wijen, terlihat estetik ya teman-teman. Nah, kita masukkan ke dalam toples kalau misalnya udah benar-benar dingin ya teman-teman, agar tidak berjamur. Pokoknya teman-teman harus coba resep aku ini, resep kue kacang jadul, tapi digemari semua orang, digemari banyak orang. Nah, ini tampilannya teman-teman, cukup menarik ya teman-teman ya kalau buat dijual. Seperti ini ya teman-teman. Gimana teman-teman? Dicoba ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe teman-teman. Terima kasih teman-teman. Yuk kita cobain dulu kue kacang jadulnya. Ini enak banget, kacangnya terasa banget ya teman-teman. Jadi bukan kacang-kacangan, tapi ini bener-bener kue kacang jadul, super enak gitu, karena kacangnya asli teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Renyah banget teman-teman, dan kacangnya terasa banget. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.